Tren pembayaran digital yang semakin meningkat di masa pandemi virus corona rupanya ini menjadi perhatian bank sentral di dunia yang tentunya waspada terhadap adanya ancaman jangka panjang terhadap uang tunai yang beredar. Kecenderungan ini juga menjadi perhatian Moody's Investor Service dan juga membuat riset soal ini. Kita ulas di pagi hari ini uang digital versus bank sentral. Kita tahu bahwa dalam riset Moody's ini menyebutkan bahwa banyak bank sentral yang mulai mencermati pengembangan uang kripto Libra begitu ya. Libra adalah sistem pembayaran yang berbasis blockchain yang berizin yang dirilis juga dan dikembangkan oleh perusahaan aplikasi media sosial yaitu Facebook. Dan visi Libra akan menjadi alat pembayaran digital alternatif secara global. Bentuknya juga seperti Bitcoin ya kalau kita melihat, tetapi didukung oleh mata uang utama dunia dan juga memiliki aset dasar berupa surat utang negara. Pengembangan uang digital ini juga mendapat penolakan dari regulator dunia karena Libra dianggap memiliki risiko sistemik yang bisa membahayakan sektor keuangan karena tidak diawasi oleh bank sentral negara manapun juga. Nah, risiko sistemiknya kalau kita lihat ini dari jumlah pengguna Facebook yang sudah di atas kurang lebih 2 miliar manusia begitu ya atau pengguna setiap pada tahun lalu yang menjadi target dari penggunaan Libra. Dan hal ini tentunya mendorong bank sentral untuk ikut berperan dengan meluncurkan proyek percontohan mengenai bagaimana atau cara membentuk uang tunai dalam bentuk digital atau Central Bank Digital Currencies (CBCD). Nah, penggunaan uang tunai juga mulai menurun selama beberapa tahun seperti yang dialami oleh bank atau Swedia begitu ya. Bahkan Bank Sentral Swedia ini mengatakan kekhawatirannya akan uang tunai yang akan kehilangan penerimaannya. Jadi kondisi ini juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang berbahaya bagi segmen populasi yang sampai saat ini juga bergantung pada mata uang bank sentral untuk pembayaran. Jadi, karena itu beberapa bank sentral berinisiatif untuk meluncurkan CBDC ini ya. Di antaranya adalah China, Inggris, Swedia, dan juga negara-negara di kawasan Eropa. Tapi inisiatif CBDC ini juga akan memiliki konsekuensi negatif yang mendalam bagi bank umum komersial karena CBDC ini juga akan menggusur peran perbankan dalam sistem pembayaran dan juga memaksa mereka untuk merubah model pendanaannya. Jadi Moody's melihat bahwa bank sentral kini menghadapi dilema yang munculnya stablecoin seperti Libra, besutan Facebook, dan kemajuan pesat platform pembayaran digital yang membuat bank sentral menginisiasi CBDC yang disebut-sebut sebagai strategi defensif. Jadi dilema muncul jika tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan perilaku nasabah, maka peran bank sentral akan semakin memudar. Sementara jika diadaptasi dilakukan dengan cepat, maka akan menimbulkan disrupsi di sistem finansial yang saat ini dan juga memberikan masalah bagi bank komersial. Seberapa besar sebenarnya penurunan penggunaan mata uang di berbagai negara, khususnya mungkin negara besar ya seperti di Amerika Serikat, kita lihat sama-sama. Nah, ini data untuk penurunan jumlah penggunaan uang tunai begitu atau transaksi di Amerika Serikat dalam bentuk dolar begitu. Kita lihat ada tunai, cek, kartu debit, kartu kredit, uang pembayaran elektronik dan juga lainnya. Kita lihat grafisnya. Di tahun 2015 itu paling banyak menggunakan adalah 30% menggunakan uang pembayaran elektronik di tahun 2015 saja ya. Untuk tunai itu hanya 11% penggunaannya. Sementara kalau kita lihat cek itu 19% ini non tunai berarti ya cek, terus kartu debit 19%, kartu kredit 16%, dan lainnya itu 5%. Sementara terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2016 dengan kurang lebih 33% penggunaan uang pembayaran atau uang elektronik atau pembayaran elektronik begitu ya. 8% itu menggunakan tunai. Jadi semakin menurun penggunaan uang cash atau tunai itu di Amerika Serikat. 14% menggunakan kartu debit, lebih turun lagi penggunaan kartu debit di tahun 2016 dan kartu kredit itu 12%. Menurun juga. Artinya orang itu sudah mulai migrasi berpindah begitu dari biasanya pakai kartu kredit, terus kartu debit, pakai tunai itu pindah ke uang atau pembayaran elektronik atau digital, entah dalam bentuk apapun ya. Nah, di tahun 2019 data terbarunya itu mencapai 40% orang-orang di Amerika Serikat melakukan transaksinya dengan menggunakan pembayaran elektronik atau uang elektronik. Jadi kalau mau belanja di e-commerce, terus belanja di manapun mungkin tinggal scan barcode dan segala macamnya pakai handphone aja. Cukup satu genggaman begitu semua masalah hidup Anda untuk melakukan pembayaran transaksi bisa dilakukan ya. Jadi 15% itu menggunakan kartu kredit dan 16% menggunakan kartu debit. Sementara yang menggunakan tunai hanya 6%. Jadi peredaran uang tunai di Amerika Serikat itu atau uang cash itu sangat kecil di tahun 2019. Kita lihat nanti bagaimana laporannya di tahun 2020. Dan kita tahu bahwa kepopuleran uang digital ini memang semakin populer di tengah resesi ekonomi. Cryptocurrency atau mata uang kripto saat ini telah menjadi salah satu instrumen investasi favorit khususnya di Indonesia.
Tidak hanya itu juga, mata uang kripto juga sedang berkembang pesat menjadi sebuah alternatif transaksi non-tunai seperti remitansi dan juga pengiriman uang lintas negara. Kita lihat beberapa mata uang kripto atau digital begitu yang digemari oleh milenial di Indonesia seperti dalam riset Pintu platform cryptocurrency. Bitcoin yang pertama adalah tentunya BTC. Jadi Bitcoin ini kalau kita lihat adalah sebuah aset digital yang bisa dikatakan lahir pada tahun 2009, kemunculannya juga berawal dari klaim seorang pengembang dengan nama samaran yaitu Satoshi Nakamoto, jadi disamarkan namanya ya, yang menyatakan kalau ia telah berhasil menciptakan mata uang yang terdesentralisasi dan tanpa perantara. Jadi Bitcoin berada di atas teknologi blockchain, jadi Bitcoin memiliki harga yang sangat volatil dan juga dapat mengalami perubahan harga dalam hitungan menit saja. Banyak orang percaya kalau Bitcoin ini adalah emas digital baru. Nilai Bitcoin juga telah meningkat 2.300% antara Januari 2015 sampai dengan Januari 2020. Saat ini juga harga Bitcoin berada di kisaran 130 juta rupiah per kepingnya. Yang kedua adalah Ethereum. Jadi ini adalah Ethereum, ini merupakan platform terdesentralisasi juga yang bisa menjalankan protokol smart contract, yaitu sebuah aplikasi pemrograman gitu ya, atau programming gitu yang bisa berjalan sendirinya tanpa adanya downtime sensor, penipuan ataupun gangguan dari pihak lain. Jadi Ethereum ini dikembangkan oleh seorang developer blockchain yang asalnya dari Rusia bernama Vitalik Buterin. Ini berbeda dengan Bitcoin yang diciptakan untuk transfer uang, value begitu ya, secara peer-to-peer. Ethereum ini juga digunakan untuk menjalankan aplikasi apapun dengan protokol smart contract, termasuk transfer uang elektronik dalam bentuk Ether atau token yang berada di atas blockchain. Jadi Ethereum adalah mungkin di atasnya sedikit Bitcoin begitu ya. Yang ketiga adalah Ripple dengan kodenya itu XRP. Jadi ini merupakan cryptocurrency yang cukup populer juga di Indonesia setelah Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi nilai kapitalisasinya ini sangat besar tentunya. Ini merupakan juga sebuah protokol open source yang dirancang untuk menciptakan proses transaksi yang lebih cepat dan juga murah. Jadi Ripple memiliki mata uang bernama XRP. Kodenya itu XRP. Kalau kita kan IDR ya. Jadi ini berfungsi sebagai exchanger untuk mata uang fiat, komoditas dan juga cryptocurrency. Tujuannya diciptakan adalah untuk sebagai alat pembayaran global berbasis internet protokol. Dengan begitu Ripple dapat digolongkan sebagai platform teknologi dan juga mata uang atau currency dan tentunya bisa dilakukan penggunaan pembayaran. Yang ketiga adalah Tether. Kodenya itu Tether ini USDT ya. Jadi, cryptocurrency seperti Bitcoin yang memiliki volatilitas yang tinggi untuk diperlukan sebuah aset kripto juga nilainya dipatok oleh benda fisik dengan nilai yang lebih stabil, seperti emas, komoditas, atau mata uang fiat. Jadi, aset kripto dikenal sebagai stablecoin. Jadi, salah satu stablecoin yang cukup populer yaitu Tether atau USDT kodenya. Jadi, USDT ini adalah stablecoin yang nilainya dipatok dengan nilai dolar dan juga fiat lainnya. Cryptocurrency ini diproduksi oleh Tether Limited begitu dan juga beroperasi pada protokol Omni sebagai token yang dikeluarkan pada blockchain. Tujuannya Tether adalah untuk menyediakan likuiditas dan juga lindung atau hedging nilai terhadap volatilitas pasar. Yang keempat adalah Rupiah Token atau IDRT ya, kodenya adalah stablecoin juga yang didukung oleh mata uang rupiah. Token IDRT ini adalah aset cryptocurrency atau kripto yang pertama di Indonesia yang nilainya selalu stabil 1:1 dengan rupiah atau nilai tukar rupiah. Jadi stablecoin dibangun atas blockchain Ethereum dengan standar protokol smart contract ERC-20. Jadi Rupiah Token merupakan token yang diproduksi oleh PT Rupiah Token Indonesia. Menurut laporan audit yang diterbitkan per 1 Mei 2020, totalnya Rupiah Token ini beredar di pasaran mencapai kurang lebih 72,7 miliar IDRT. Dengan jaminan dalam rupiah dengan nilai yang aset yang sama, berarti asetnya nilai lindungnya juga sama. Jadi beberapa fungsi IDRT ini diantaranya untuk remitansi, menyediakan likuiditas, donasi global, transaksi lintas negara, dan juga menjadi lindung nilai atau hedging terhadap volatilitas pasar. Itu dia beberapa uang digital yang populer di Indonesia dan juga tadi kita lihat bagaimana uang digital yang sudah mulai menggeser keberadaan uang cash atau tunai secara dalam bentuk pembayaran.